Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Alpro ingin mempresentasikan tentang ilustrasi cara kerja menara Hanoi, algoritma searching, dan algoritma sorting. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Indah Mujatigana dengan NIM 24140108 dan teman saya. Saya Muhammad Novel Zubi dengan NIM 24140152. Saya Christopher Yoda Panjaitan dengan NIM 24140118. Saya Nisa Khairani dengan NIM 2414011022. Dan selanjutnya kami akan mempresentasikan terlebih dahulu tentang Menara Hanoi. Nah, yang pertama, apa sih itu Menara Hanoi gitu kan? Nah, jadi untuk Menara Hanoi itu sebenarnya teka-teki ataupun permainan logika yang cukup terkenal sih. Dia diciptakan oleh seorang ahli matematika dari Prancis bernama Edward Lucas di tahun 1883. Permainan ini sering dipakai untuk melatih cara berpikir logis dan terstruktur. Terus, Menara Hanoi ini juga memiliki aturan yang dasar. Yang pertama itu ada tiga tiang yang diberi nama A, B, dan C. Terus, beberapa cakram atau disknya itu dengan ukuran berbeda disusun di salah satu tiang. Biasanya sih di tiang A sih. Kemudian yang tiga, susunannya adalah cakram yang paling besar di bawah dan yang kecil itu ada di atas. Oke, next. Ya, kemudian ada tujuannya. Tujuannya kamu hanya boleh memindahkan satu cakram dalam sekali jalan. Kemudian yang bisa dipindahkan cuma cakram yang paling atas dari salah satu tiang. Cakram yang lebih besar tidak boleh diletakkan di cakram yang lebih kecil. Oke, next. Karena apa? Karena jika ada tiga cakram, maka langkah minimum yang perlu dilakukan adalah 7 langkah. Karena itu pada dasarnya rumusnya itu 2n kurang 1, di mana n adalah jumlah cakram. Dan untuk cara kerjanya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan cara kerjanya Menara Hanoi ini. Nah, di sini kan seperti ada contoh sederhana di mana itu memang ada tiga cakram, maka langkah minimumnya itu ada 7 langkah. Dengan menggunakan rumus langkah minimum sama dengan 2n kurang 1. Nah, di mana n ini adalah jumlah cakram. Seperti yang kita ketahui dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Indah tadi, bahwa pada menara ini itu ada tiga tiang, yaitu tiang A, B, dan C. Nah, pada tiang-tiang ini saya memberikan nama kalau tiang A itu adalah tiang awal, B tiang bantuan, dan C tiang tujuan. Nah, juga di sini kita akan memindahkan cakram atau piringan yang berawal dari A ke C dengan sesuai urutan di mana dari yang terbesar di bagian bawah sampai ke yang terkecil di bagian atas. Dan di sini lanjut. Nah, di sini saya memindahkan piringan yang atas dari tiang awal tadi ke tiang tujuan terlebih dahulu. Selanjutnya eh, kita memindahkan piringan kedua ini ke tiang bantuan. Nah, setelah memindahkan piringan kedua ini ke tiang bantuan, kita akan memindahkan piringan terkecil yang ada di tiang tujuan itu dipindahkan ke tiang bantuan. Dan piringan terbesar yang ada di tiang awal dipindahkan ke tiang tujuan. Setelah itu pada tiang bantuan ini, di mana piringan yang di atasnya atau yang terkecil dipindahkan ke tiang awal terlebih dahulu. Nah, lalu piringan yang lebih besar kedua yang ada di
tiang bantuan itu akan dipindahkan ke tiang tujuan dulu. Nah, setelah itu yang terakhir, piringan terkecil itu bakal dipindahkan ke tiang tujuan sehingga terjadilah perpindahan logika menara Hanoi dari A ke C secara berurutan seperti urutan yang di awal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu adalah materi algoritma searching. Nah, apa itu algoritma searching? Algoritma searching adalah teknik yang digunakan untuk menemukan elemen tertentu dalam sebuah struktur data. Algoritma ini memeriksa elemen-elemen dalam struktur data untuk menemukan yang sesuai dengan kriteria tertentu. Apa fungsi algoritma searching? Fungsi algoritma searching itu untuk menemukan elemen tertentu dalam struktur data, seperti array atau basis data. Fungsinya sangat penting dalam meningkatkan efisiensi pencarian, terutama dalam data yang besar. Selanjutnya, yang pertama itu linear search. Apa itu linear search? Linear search adalah algoritma pencarian yang memeriksa setiap elemen dalam array atau list satu persatu hingga menemukan elemen yang dicari. Algoritma ini sederhana dan tidak memerlukan data yang terurut, namun memiliki kompleksitas waktu. Adapun kelebihan dari linear search itu, yang pertama, sederhana dan mudah diimplementasikan. Yang kedua, tidak memerlukan data terurut. Dan yang terakhir, fleksibel untuk berbagai struktur data. Adapun kekurangan dari linear search yaitu yang pertama, kurang efisien untuk data besar. Dan yang kedua, sekaligus yang terakhir adalah untuk pencarian lama karena memeriksa elemen satu persatu. Lanjut. Nah, bagaimana cara kerja linear search? Misalkan kita memiliki array yang isi nilainya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan adapun dalam array itu kita ingin mencari angka 3. Lanjut. Nah, linear search itu akan mengecek eh, angka yang ingin kita cari ke masing-masing nilai data yang ada dari array tersebut. Yang pertama itu eh, angka 1. Apakah angka 1 sama dengan 3? Tidak, maka akan dilanjutkan. Lanjut. Nah, selanjutnya pada indeks kedua, indeks 1, eh, angka 2 akan dicek apakah sama dengan angka 3. Tidak, maka akan dilanjutkan. Nah, pada indeks 2 itu angka akan dicek apakah angka 3 sesuai dengan nilai yang ada pada indeks 2 yaitu 3 sama. Maka angka yang dicari itu ditemukan pada indeks 2 yaitu nilainya 3. Nah, bagaimana jika nilai yang kita cari tidak ada dalam array? Maka program akan dilanjutkan sampai indeks terakhir, namun nilai yang kita cari tidak ditemukan. Lanjut. Selanjutnya itu adalah binary search. Apa itu binary search? Binary search adalah algoritma pencarian yang efisien digunakan pada data yang sudah terurut. Proses pencarian dilakukan dengan membagi data menjadi dua bagian secara berulang. Memilih bagian yang berpotensi mengandung elemen yang dicari, dan terus melanjutkan pencarian di bagian tersebut. Binary search memiliki kompleksitas waktu yang membuatnya jauh lebih cepat dibandingkan linear search pada data besar. Adapun kelebihan dari binary search itu lebih cepat dibanding dengan linear search. Adapun kekurangan dari binary search itu memerlukan data yang sudah terurut secara ascending. Selanjutnya, nah bagaimana cara kerja dari binary search? Misalkan kita memiliki array yang isinya itu 1, 2, 3, 4, dan 5, dan angka yang ingin kita cari itu adalah angka 4. Nah, langkah pertama yang kita gunakan untuk menggunakan binary search itu kita harus menetapkan indeks kiri dan indeks kanan. Misalkan kita tetapkan indeks kiri itu dengan simbol L dan indeks kanan itu dengan simbol R. Selanjutnya, nah setelah kita menetapkan eh, L dan R, selanjutnya kita akan menentukan nilai tengahnya yang kita beri simbol dengan M. Dan caranya itu kita akan mencari dari rata-rata L dan R yang nilainya itu dibulatkan ke bawah. Di situ kita bisa lihat kalau misalnya indeks L itu nilainya 0 dan indeks R itu nilainya 4. Jadi 0 tambah 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi ini
indeks M itu diletakkan pada indeks kedua. Selanjutnya. Nah, kita akan memeriksa nilai M. Apakah nilai M itu sesuai dengan nilai yang kita cari. Jika nilai M itu sesuai dengan nilai yang kita cari itu, maka nilainya sudah ditemukan. Nah, jika nilai M itu lebih besar dari nilai yang kita cari, maka R akan diisi dengan nilai M dikurang 1. Nah, jika elemen M itu lebih kecil dari nilai yang dicari, maka L akan diisi dengan M ditambah 1. Selanjutnya. Nah, karena tadi nilai M-nya itu adalah 3 di indeks 2, maka otomatis nilai yang kita cari dengan nilai M itu lebih besar. Maka L sama dengan M tambah 1. Selanjutnya, kita akan periksa apakah L lebih besar dari R. Jika iya, maka nilai tidak ditemukan, dan jika tidak, maka program akan berlanjut. Di sini kita lihat bahwa L itu lebih kecil dari R. Selanjutnya, maka langkah kedua akan kita ulang, yaitu akan mencari nilai M dengan mencari rata-rata dari nilai L dan R. Nilai L-nya itu 3, nilai R-nya 4, ditambahkan yang dibagi 2, hasilnya 3,5. Nah, karena dibulatkan ke bawah, maka nilai M itu diletakkan pada indeks ketiga. Maka nilai M itu akan dicek apakah nilai pada indeks ketiga 4 sama dengan angka yang ingin kita cari yaitu 4, nilainya sama. Maka angka yang kita cari itu sudah ditemukan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Christopher. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam materi algoritma sorting. Apa sih itu algoritma sorting? Algoritma sorting adalah teknik yang digunakan untuk menyusun elemen-elemen dalam suatu struktur data seperti array berdasarkan urutan tertentu. Algoritma ini bekerja dengan membandingkan dan menukar elemen agar tersusun dari nilai terkecil ke terbesar ataupun disebut ascending maupun sebaliknya descending. Nah, apa sih fungsi algoritma sorting? Algoritma sorting di sini digunakan untuk menyusun data agar lebih terstruktur dan mudah diproses. Fungsinya sangat penting dalam mempercepat pencarian data, memudahkan analisis dan menyederhanakan ini kurang nampak bentar. Dan menyederhanakan ini nggak bisa proses pengolahan informasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk dari salah satu contoh dari algoritma sorting, yaitu kami mengambil bubble sort. Apa sih itu bubble sort? Yaitu metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan ataupun pertukaran. Dan di sini ada kelebihan dari bubble sort. Yang pertama adalah metode yang paling sederhana. Kedua, algoritma bubble sort mudah dipahami. Ketiga, cocok untuk data kecil dan pembelajaran dasar. Nah, di sini pun ada kekurangan dari bubble sort. Yang pertama itu kurang efisien untuk data besar. Karena bubble sort ini pengurutan datanya dilakukan dengan tahapan satu-satu, mulai dari data yang paling sebelah kiri, nanti sampai data yang terakhir. Nah, yang kedua, banyaknya perulangan dan pertukaran. Yang tiga, waktu proses lama jika datanya acak. Oke, lanjut. Nah, di sini kita masuk ke dalam contohnya. Di sini kami mengambil contoh yang ascending aja, mengurutkan dari kecil ke yang besar. Nah, di sini terdapat sebuah 4 data, di mana ada 5, 2, 1, dan 4. Di sini loop sebanyak N, banyaknya data. Di sini berarti kita akan melakukan perulangan sebanyak 4 kali sesuai dengan jumlah data yang ada. Di sini ada 4 data, maka kita akan melakukan perulangan sebanyak 4 kali. Nah, di sini pada tahap 1, kita akan mengecek dulu 4 data tadi kita buat di bawah sini, 5, 2, 1, 4. Nah, kita akan mengecek dulu dari data ke 1 ke data 2. Nah, data ke 1 ini angka 5, 2, angka data kedua ini angka 2. Kita cek apakah 5 lebih besar dari 2. Nah, jika iya, maka kita akan pindahkan 2 ke data 1 dan 5 ke data 2. Jadi di sini kita turunkan, kita akan buat di sini 2, 5, 1, 4. Ini sudah tertukar 2 dan 5.
Nah, kita cek lagi pada data kedua ke data 3. Apakah 5 lebih besar dari 1? Jawabannya ya. Maka kita akan tukar posisi mereka. Jadi data ke 1 ini akan pindah ke data 5. Nah, di sini kita buat ke bawah 2, 1, 5, 4. Kita lakukan lagi pengecekan pada data 3, angka 5, dan pada data keempat, angka 4. Apakah 5 ini lebih besar dari 4? Jawabannya iya. Maka kita akan pindahkan lagi dia, angka 5, ke posisi angka 4. Dan dapatlah hasil akhir dari tahap 1 ini adalah 2145. Nah, di sini belum selesai. Kita masuk ke dalam tahap kedua. Nah, di tahap 2 ini kita buat hasil dari tahap 1 tadi, yaitu 2145. Nah, kita akan mengecek lagi seperti pada tahap 1 tadi. Pada data yang ke-1, kita akan cek ke data kedua. Apakah 2 lebih besar dari 1? Jawabannya ya. Maka kita turunkan ke bawah sini, kita yang sudah pindah posisinya, jadi 1, 2, 4, 5. Nah, pada data kedua ke data ketiga kita cek, apakah 2 ini lebih besar dari 4? Jawabannya tidak. Maka kita tidak melakukan perpindahan apapun. Nah, kita turunkan lagi ke bawah, kita cek pada data ketiga dan data keempat. Apakah 4 lebih besar dari 5? Jawabannya enggak. Maka kita tidak melakukan pertukaran apapun. Nah, dapatlah hasil akhir dari tahap 2, yaitu 1, 2, 4, 5. Sebenarnya di sini sudah selesai, sudah terurut dari kecil ke besar, tapi karena jumlah data kita sebanyak 4, maka kita akan melakukan perulangan sampai 4 kali. Nah, kita masuk ke tahap 3, 1, 2, 4, 5, 1, 2, tidak, maka tidak ada pertukaran, kita turunkan ke bawah, begitu juga 2, 4, tidak ada pertukaran, karena 2 lebih kecil dari 4, kita turunkan ke bawah lagi, 4 dan 5 tidak pertukaran, karena 4 lebih kecil dari 5, kita turunkan hasilnya dari tahap 3, yaitu 1, 2, 4, 5. Kita buat lagi yang terakhir, tahap keempat. Sama seperti tahap ketiga tadi, tidak ada yang dirubah apapun, maka hasilnya adalah 1, 2, 4, 5. Ini hasil dari mengurutkan ascending dari data 5, 2, 1, 4. Oke. Nah, di sini kami selain memilih bubble sort, kami juga memilih insertion sort. Nah, apa sih itu insertion sort? Insertion sort adalah salah satu algoritma pengurutan perbandingan yang digunakan untuk mengurutkan elemen dengan menggunakan iterasi pada satu elemen pada satu waktu dan menempatkan elemen pada posisi yang benar. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya ialah efektif pada jumlah data yang kecil, sangat mudah diimplementasikan, mampu mengurutkan data yang terurut sebagian. Adapun kekurangannya, kurang efektif pada data besar, tidak sangat baik untuk data yang acak, tidak cocok untuk data yang dinamis. Nah, di sini kami memilih contoh kasus pada kartu remi. Nah, seperti tadi kita contoh dari bubble sort mengurutkan dari kecil ke besar ascending. Nah, di sini terdapat 5 kartu remi, yang dimana ada kartu 3, 2, 6, 5, dan 4. Nah, ini sama seperti array. Kita ini indeks 0, 1, 2, 3, 4. Kita akan pada insertion sort, kita akan mengecek pada indeks ke-1. Nah, pada ke indeks 1 ini kita cek ke 3. 2 apakah lebih kecil dari 3? Jika iya, maka kedua kartu ini akan ditukar posisinya. Nah, turunkan ke bawah, sudah bertukar posisi antara 2 dan 3. Masuk kita cek apakah kartu angka 6 lebih kecil dari 6? Tidak. Kartu 6 ini lebih besar dari 3, maka tidak terjadi pertukaran. Kita next. Oh, sebentar. Nah, jika tidak bertukar, kita cek lagi dari angka 5 ke kartu 6. Kartu 5, apakah lebih kecil dari 6? Ya, maka kita akan melakukan pertukaran posisi. Pada kartu 5 akan berpindah posisi ke kartu 6. Nah, sudah dapat hasilnya 2, 3, 5, 6 yang sudah tadi kita periksa. Dan masuk ke indeks keempat, kita cek apakah kartu keempat ini lebih kecil dari 6? Jawabannya iya. Maka kedua kartu ini akan bertukar posisi. Nah, di sini angka kartu 4 tadi sudah di posisi kartu 6. Maka kartu 4 ini akan dicek ke kartu 5.
Apakah si kartu 4 ini lebih kecil dari kartu 5? Jawabannya iya. Maka kedua kartu ini akan ditukarkan posisinya. Oke, dapatlah hasil dari akhir dari pengurutan ini. Terdapat kartu 2 di luar, 3, 4, 5, dan 6. Oke, begitu contoh dari urut ascending untuk pada insertion sort. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, demikian presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Oke, Walakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.